arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, insyaallah kita masuk ke tasrif, masuk ke rubai ya. Rubai mujarrad halaman 94. Wal qismu tsalits, dan bagian ketiga. Kalau bagian pertama itu sulasi mujarrad, kalau bagian kedua sulasi mazid. Nah, bagian ketiga itu sulasi al-mujarrad. Di hari ini kita membahas yang sulasi mujarrad rubai. Kalau yang pertama sulasi ya, sulasi al-mujarrad. Nah, ini yang pertama. Yang kedua al-mazid fih. Al-mazid fih, tapi sering diringkas mazid. Yang kedua. Nah, bagian ketiga rubai terakhir ini. Rubai sama, kalau yang ketiga rubai mujarrad. Yang ketiga, yang ketiga, yang kedua, ini yang pertama. Bagian pertama sulasi mujarrad 6 bab. Nah, bagian kedua sulasi mazid fih dibagi berapa? 3 ya. Mazid itu tambahan. Tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, dan tambahan 3 huruf. Nah, gitu. Tambahan 1 huruf berapa bab? 3 bab. Tambahan 2 huruf berapa bab? 5 bab. Tambahan 3 huruf 4 bab. Nah, ini nanti ke depannya ini dikuatkan. Yang ini dulu ya, yang mujarrad 6 bab, fa'ala yaf'ulu, terus yang ini, yang ini, yang ini gitu. Nah, beres itu baru ke rubai. Rubai kan hanya 2 bagian, sulasi dan rubai ya. Sulasi dan rubai. Sulasi 3 huruf, rubai 4 huruf. Nah, di sini al-mujarrad bagian nomor 3. Ada berapa bab? 1 bab. Nah, ini paling gampang. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Nah, nanti ke depannya sulasi mazid fih. Ya, rubai. Rubai mazid. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau nanti dilihat dari halaman ini ya, halaman yang Tuan Hasan ya, yang rubai, kita tamatkan hari ini rubai. Nah, rubai mujarrad. Yang rubai mujarrad di sini kata Tuan Hasan, dan bahagian yang ketiga ialah rubai mujarrad. Bahasa Indonesianya. Penerangan. Rubai mujarrad itu artinya yang mempunyai 4 huruf semata. Jadi disebut rubai itu hanya ada 4 huruf saja, yakni fiil yang asli madhinya 4 huruf saja. Jadi kalau ingin disebut sulasi atau rubai, kembalikan ke fiil madhi. Lihat fiil madinya gitu ya. Kalau aslinya dia itu 3 huruf, maka disebut sulasi. Kalau aslinya dia itu 4 huruf, maka dinamakan rubai. Seperti dahroja. Kan dahroja asalnya 4 huruf. Dahroja, harjama, om'ana, dan sebagainya.
Untuk artinya lihat di halaman 96. Dahroja artinya menggulingkan. Halaman 96 tuh, amsilah. Dahroja artinya menggulingkan. Terus tadi apa? Kedua, harjama. Apa harjama? Eh? Harjama itu mengumpulkan. Betul ya? Mengumpulkan. Terus tom'ana, tundukkan. Nanti ada kata tumak ninah. Nah, dari tom'ana. Tumak ninah itu dari tom'ana. Berarti rubai. Itma'anna. Mutmainnah nanti ya. Jadi tom'ana. Jadi kalau diperhatikan di sini apa? Artinya semuanya ada. Seperti ini contohnya sudah lumayan banyak. Tapi ini jarang-jarang ya, kebanyakan di syair. Kita baca ya, bareng-bareng saya dulu ya, baca yang amsilah yang barusan. Harjala, dahroja, tom'ana, barqola, hadrofa, barhana. Barhan itu burhan. Nah, burhan asal kata dari barhana, burhan itu. Harjama, syarsafa. Saya baca namanya. Sya dulu baru sin. Syarsafa, far'ana. Fir'aun asal kata dari far'ana, sombong. A'thala, hadmala, jamharo. Jumhur di sini ya. Jumhur itu kan kumpulan ulama mengumpulkan. Parnasa, syar'aba, tarjama, terjemah ya, tarjamah itu dari tarjam. Artikan, arjala apa? Panjang. Dahroja, tom'ana, bentukan. Barqola, dusta. Jarang ya, jarang mendengar dusta itu barqola, tapi sering kita dengar kadzaba. Karena ini jarang, tenang yang begini. Kadang-kadang yang rubah itu faham saja gitu ya. Tidak semuanya, jarang gitu. Ada tapi jarang. Had had hadrofa, bersegera. Kan biasanya bersegera apa? Mubakiron kan ya. Mahadzrofa. Kan sulit bacanya gue. Ha langsung ke za kan. Haz. Langsung ke ro. Memang sulit yang begini. Barhana, memberi keterangan. Al-burhan kan petunjuk. Beri keterangan petunjuk. Harjama, mengumpulkan. Biasa mengumpulkan makan jamaah. Ini mah harjama. Syarsafa, buruk kelakuan tuh. Buruk kelakuan itu syar. Tapi jarang ya. Far'ana, sombong. Berarti Fir'aun itu sombong. Far'ana. Fir'aun mah gelar ya. Fir'aun gelar. Na'thala, mengumpulkan. Sama dengan yang tadi jamharo ya. Hadmala, mengoyakkan pakaian. Hadmala, kalau di bahasa agama itu apa? Niyahah. Niyahah itu dia berteriak-teriak karena kehilangan yang dia cintai, kemudian mengoyak-ngoyakkan pakaian. Nah di sini mah hadmala. Jamharo, mengumpulkan. Barnasa, memakaikan topi. Barnas, barnas.
Mang Barnasa ya, memakaikan topi Barnasa. Syar'aba, potong panjang. Tarjama, nah gitu. Nah, sebelum ke tasrif yang tadi, lihat bawahnya dulu sedikit lagi. Penerangan bab ini dinamakan bab fa'lala atau bab fa'lalah atau bab fi'lal. Jadi ada 3 istilah. Satu menggunakan fi'il madhi, fa'lala, dua menggunakan masdar. Masdarnya ada 2 ya, fa'lalatan dan fi'lalan. Maka disebut bab fa'lalah, bab fi'lal. Karena masdarnya begitu. Di dalam bab ini ada fi'il yang muta'addi dan yang lazim. Jadi ada 2 ya. Jadi ada yang muta'addi. Apa muta'addi itu? Masih ingat? Nah, yang membutuhkan maf'ul bih. Cirian. Jadi satu bisa muta'addi di wajan ini, dua bisa lazim. Kalau lazim tidak butuh ya. Sudah cukup gitu, lazim itu. Contohnya jalasa kalau di sulasi mujarad. Jalasa itu lazim. Saya duduk, jalastu. Sudah cukup karena dia fiilnya lazim. Tapi kalau muta'addi butuh maf'ul bih. Contohnya qara'a, qara'tu, saya membaca. Nah, akan terlintas membaca apa? Berarti harus ada tambahan. Misal qara'tul Qur'ana. Aku membaca Al-Qur'an. Itu muta'addi qara'a. Kalau jalasa lazim. Nah, di sini wazan ini ya, wazan fa'lala bisa muta'addi atau kadang-kadang lazim, tergantung nanti ya, tergantung yang tadi. Nah, ini penerangan. Baik, kembali ke awal. Lihat kembali ke awal. Wa fihi babun wahidun. Nah, berarti hafalkan rubai mujarad itu babun wahidun, hanya satu bab. Ini diartikannya wa fihi babun wahidun wa huwa, itu diartikan oleh Tuan Hasan, dan padanya satu bab sahaja. Karena beliau bukan orang Indonesia kan? Singapura, kelahiran India. Berarti bahasanya Melayu, sahaja. Ya bahasa kitanya apa? Saja, saja. Dan padanya satu bab saja. Dan yaitu, wahwa itu, wa dan huwa yaitu. Karena bahasa Tuan Hasan itu kelebihannya cara menerjemahkannya sesuai dengan kaidah nahwu shorof. Termasuk tafsir Al-Furqan. Hari ini dibedah ya, kalau tidak salah hari ini dibedah oleh Ustadz Rahmat Najib di Bandung, membedah tafsir Al-Furqan. Nah, kelebihan tafsir Al-Furqan Tuan Hasan saat menerjemahkan model begini. Satu-satu. Lihat cara menerjemahkan beliau. Wa artinya dan kan, fihi padanya, babun wahidun, satu bab saja, wa dan huwa yaitu. Nah, itu kan sesuai itu. Sesuai kelebihan beliau di situ ya. Hanya kembali ke yang tadi, bahasanya Melayu sahaja gitu. Jadi kita bacanya sesuai ini dulu, nanti sandingkan ke bahasa kita. Nah, berarti hanya satu bab. Babnya itu fa'lala atau yang masdar fa'lalah atau fi'lal. Jadi hanya satu bab yang ini. Nah, yang ini paling gampang, hanya satu bab, bab fa'lala. Fa'lala. Kalau bisa tiganya ditasrifkan ya. Fa'lala, yufa, lilu, yufa, lilu. Ada 2 masdarnya. Fa'lalatan. Fa'lalatan dan fi'lalan. Fi'lalan. Jadi bisa kita sebut bab fa'lala atau kita sebut bab fa'lalah atau bab fi'lal.
Karena ini sering ya di bahasa kita. Nah ini nanti Sabtu depan wajib hafal. Yang ini ya. Semuanya usul dan furu. Kangen ngabuburit. Ya kalau tidak dihafal kan percuma gitu ya. Karena sorof itu memang harus dihafal. Mau tidak mau. Baik. Kita baca ya. Ikuti saya dulu ya. Ikuti saya dulu. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Mufa'lilun mufa'lalun. Fa'lil la tufa'lil. Tekankan fa'lil la tufa'lil. Mufa'lalun mufa'lalun. Fu'lila yufa'lalu. Nah ini tasrif apa namanya? Usul. Tasrif usul, nama lainnya tasrif istilahi. Nanti ada di antara pengajar menyebutnya antara dua itu ya. Kalau di kita usul, tapi yang di lain menggunakan istilahi. Kita menggunakan tasrif usul dan tasrif furu. Di yang lain menggunakan istilah yang beda. Tasrif istilahi yang ini. Nah sisanya namanya tasrif lugawi. Kita menyebutnya furu gitu ya. Nah maka yang di map itu sudah diinikan ya ada map sudah ada belum mana belum F4 dari di pilar we ku sadayana ku Bu Ana kayak di prina di dia nah gitu F4 ukurannya kan aya A4 F4 nu ageng nah, nanti di berdiri insyaallah Sabtu depan ya Sabtu depan karena itu ada domir juga ada tasrif yang ini ya tapi yang usul kalau furu nanti ini baru usul saja. Baik, kembali ke sini ikhwan akhwat. Yang sekarang kita masuk ke tasrif furu. Nah, kita baca bareng-bareng ya sambil mengoreksi kalau ada yang harus diluruskan dari tulisannya. Dulu, tasriful fi'lil madil ma'ruf. Nah, di sini maksudnya ma'ruf itu nama lain maklum, gitu ya. Tuan Hasan menggunakan ma'ruf. Kalau Ustadz Aceh menggunakan maklum. Ulama yang lain banyak menggunakan maklum. Jadi kalau ada yang menanyakan ma'ruf itu maklum. Fa'lala, fa'lala, fa'lalu. Fa'lalat, fa'lalata, fa'lalna. Fa'lalta, fa'laltuma, fa'laltum. Fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna. Fa'laltu, fa'lalna. Huwa yang mana? Fa'lala. Huma yang mana? Cirinya apa? Alif apa? Nah, itu istilahnya ya. Sekarang tambahkan ilmunya. Namanya alif apa? Nah, ciri huma itu ada namanya aliful isnain. Ya kan tinggal spidol ya. Tinggal ya. Aliful isnain. Jadi ditulis istilah ini ya. Ya akan terus ada saat kita mengi'rab Quran. Fa'lala huma cirinya aliful isnain. Hum
Fa'lalu cirinya nah, wawul jama'ah gitu ya. Dia fa'lalat tandanya ta'ud ta'nis. Saya tuliskan semuanya ya. Ta'ud ta'nisis ta sakinatu. Iya. Huma fa'lalata cirinya aliful isnain. Nyebutnya aliful isnain. Hunna fa'lalna ciri hunna nunun nunun tulis di bukunya kalau nanti belum hafal. Kalau sudah hafal jangan. Nunun niswah. Nun niswah. Anta fa'lalta. Apa cirinya? Ta'ul fa'il. Kenapa disebut ta'ul fa'il? Fa'lalta. Karena tak di situ tanda fa'il. Setiap fi'il harus ada fa'il. Tak itu tak fa'il. Dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana. Nah sampai di situ namanya ta'ul fa'il. Ya, jadi fa'alta ta'ul fa'il. Fa'altuma taknya ta'ul fa'il. Fa'altum taknya ta'ul fa'il. Fa'alti, fa'altuma, fa'altuna ta'ul fa'il. Sampai fa'altu bukan fa'altu, fa'lal. Fa'lal karena sedang bahas rubai ya. Rubai. Fa'lalta, fa'laltuma, fa'laltum, fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna, fa'laltu. Tu di situ, tak di situ namanya ta'ul fa'il. Terakhir fa'lal na domir apa itu teh? Nah, cirinya nah. Nah apa? Al fa'ilin. Namanya na al fa'ilin. Kalau di wasol nal fa'ilin. Nah, ini dari tasrif fi'il madhi. Istilah ini harus hafal. Nanti ini di copy pastekan ke fi'il mudhari. Di copy pastekan ke fi'il amr. Jadi semua istilah bakal muncul yang ini. Aliful isnain, wawul jamaah, ta'u ta'nis sakinah, nun niswah, ta'ul fa'il dan nal fa'ilin. Fa'lal na. Kalau ta'ul fa'il itu dari fa'lal ta sampai fa'lal tu. Gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silau tak? Oh silau. 3 nama iya nanya. Terlalu tipis ya. Baik, kalau tidak ada kita teruskan. Jangan dulu ke mudhari tapi tetap fi'il madi yang majhul. Halaman berikut. Halaman berikut. Fi'il madi majhul kan biar gampang ya. Ikuti saya, halaman 96. Tasriful fi'lil madil majhul. Silakan. Fu'lila, fu'lila, fu'lilu. Yang dulu kita belajar mujarrad kan fu'ila ya. Sekarang fu'lila karena rubai yang ini. Fu'lilat, fu'lilata, fu'lilna. Fu'lilta, fu'liltuma, fu'liltum.
fu'lilti, fu'liltuma, fu'liltunna. Fu'liltu, fu'lilna. Nah, ini. Jadi cara menghafal biar gampang ya. Fi'il madi yang maklum dulu, jangan dulu mudhari. Ke fi'il madi yang majhul. Cara hafalan tasrif furu atau tasrif lugawi. Kalau sudah mungkin di fi'il madi, baik yang maklum atau yang majhul, baru yang halaman yang tadi kembali ke awal. Tasrif fi'il mudhari. Mudhari pun juga dua masuk, baik yang maklum atau majhul. Baik, sampai di sini fi'il madi ada yang ditanyakan? Nah, sekarang masuk ke fi'il mudhari ma'ruf atau maklum, halaman 94. Tasriful fi'lil mudhari'il ma'rufi. Nah, karena ini rubai tenang menghafalnya ya. Kalau yaf'ulu gampang. Ini kan yufa'lilu kan beda ya. Yufa'lilu. Yufa'lilu, yufa'lilani, yufa'liluna. Tufa'lilu, tufa'lilani, yufa'lilna. Tufa'lilu, tufa'lilani, tufa'liluna. Tufa'lilina, tufa'lilani, tufa'lilna. Ufa'lilu, nufa'lilu. Di domir ana ufa'lilu di tongkat tongkatnya tambahkan hamzah. Itu di apa disempurnakan cara menulis ufa'lilu. Baik. Huwa mana? Huma cirinya aliful isnain. Hum cirinya wawul. Nah, jangan wawu jamaah tapi wawul jamaah biar nanti pas i'rab pas ya karena sebentar lagi i'rab. Tufa'lilu cirinya tufa'lilu. Hiya tufa'lilu. Cirinya kan tidak ada ya. Hanya yang membedakan huwa dengan hiya apa? Nah, kalau huwa ya huruf mudharaah ya. Kalau hiya ta, itu saja bedanya ya. Tidak ada, tidak kelihatan. Tidak kelihatan huwa dan hiya itu. Maka kalau biasa nanti nyebut mustatir ya. Mustatir itu tersembunyi. Tufa'lila huma apa huma? Cirinya iya. Hunna cirinya nun niswa artinya nun yang menunjukkan perempuan. Anta tufa'lilu. Cirinya tidak ada. Gitu ya. Cirinya tidak ada. Antuma cirinya apa maksud aliful isnain? Alif yang menunjukkan dua. Antum mana cirinya? Wawul. Wawul jamaah. Maksudnya apa wawul jamaah? Wawu yang menunjukkan banyak. Anti
cirinya, cirinya. Nah, nama ini kan sudah semuanya ada yang tadi maka tidak ditulis. Nah, anti itu cirinya ya, ya apa? Ya anti, toba. Nah, yaul toba. Ini ciri anti. Jadi ciri anti itu ada yaul mukhotobah namanya. Hafalkan istilahnya. Yaul mukhotobah. Mukhotob itu orang yang diajak bicara karena dia perempuan tambahkan tak marbutoh mukhotobah, mukhotobati. Ya yang menunjukkan seorang perempuan yang diajak bicara. Gampangnya domir anti. Jadi tambahan di fi'il mudhari yang ini ya ul muhotoba. Yang lain-lainnya sudah ada tadi ya. Aliful isnain, wawul jamaah itu sudah. Sekarang namanya yaul mukhotobah, domir anti, taf'ulina apa? Tufa'lilina, tufa'lilina. Anti tufa'lilina. Cirinya yaul mukhotobah, ya yang menunjukkan domir anti. Antuma. Cirinya aliful isnain. Antunna. Cirinya nun niswah. Ufa'lilu anak. Jawab itu teh. Anak cirinya tidak ada. Mustatir nyebutnya. Kalau tidak ada ciri mustatir. Nahnu nufa'lilu. Cirinya mustatir. Bukan u ya. Itu mustatir. Jadi yang muncul-muncul ya fiil baik madi atau mudori, kalau yang muncul-muncul tadi ketika ditanya cirinya, nah itu teh baris namanya ya. Nampak, kelihatan. Baris ya. Yang satu lagi mustatir. Mustatir. Kalau dihitung mustatir saja dulu ya, karena baris kan banyak. Mustatir di fiil mudhari yang ini ada berapa tadi? Cing. Mustatir itu tersembunyi. Cirinya tidak ada ciri. Atau sebutkan. Satu, yufa'lilu. Dua, tufa'lilu. Tiga, tufa'lilu lagi. Tapi kan bedanya. Kalau tufa'lilu pertama apa? Hiya. Hiya. Tufa'lilu pertama hiya. Tufa'lilu kedua anta. Nah. Keempat ufa'lilu. Kelima berarti yang lima ini mustatir. Diulang yang mustatir ada berapa di fi'il mudhari? 5. Satu yufa'lilu. Dua tufa'lilu hiya gitu ya. Biar bisa ini sementara tufa'lilu hiya. 3 anta. 4 5 nah, kalau ufa'lilu nufa'lilu tidak harus menyebut anak dan nahnu, tidak harus. Ada 5 yang mustatir, sisanya baris. Berarti ada berapa yang sisa baris? Total berapa? 14 dikurangi 5. Nah, berarti yang baris ada 9. Itu fi'il mudhari. Mundur fi'il madhi. Fi'il madhi mundur, mundur ke atas lihat. Yang mustatir biar gampang dulu ya. Di fi'il mudhari yang tadi mustatir kan 5. Betul 5? Nah, sekarang di fi'il madhi yang mustatir ada berapa? Fa'lala, fa'lala, fa'ala sama ya, semuanya juga sama. Dicari dulu, jangan dulu nyebutkan.
Dari fa'lala sampai fa'lalna yang mustatirun. Kan tadi istilahnya mustatirun, mustatir, tersembunyi. Mustatirun, mustatirun dan bariz. Kalau bariz kelihatan ya, nampak. Kalau mustasir tersembunyi. Ada berapa yang fi'il madi? 3. Nih, kita hitung. 1 fa'lala. 2 ta'ul fa'il. Yang mustatir 1 fa'lala. Betul kan? Mustatir tidak ada ciri kan? Betul, fa'lala. 2 atau hiji? Ada 2. Ada 2. Fa'lala, kalau biasa fa'ala ya. Fa'lala dan ini tidak ada fa'lil di situ. Fa'lalat. Ini saja. Ini domir ini saja 2. Ats ini bukan tanda domir. Ini mah ta'ud ta'nis sakinah. Ini mah ta yang ingin menunjukkan perempuan, bukan domir. Berarti ini teh mustatir. Jadi yang ini teh mustatir. Fa'lalat domir hiya nomor 2 itu teh. Jadi fi'il madi mah gampang, mustatir hanya 2. Fa'lala dan fa'lalat. Fa'lala dan fa'lalat. Itu gampang kalau fi'il madi. Ustaz ini taknya kan kelihatan. Ini mah taknya namanya tak taknis. Taknisnya perempuan. Tak yang menunjukkan perempuan dan sakinah sukun. Jadi bukan domir dia itu. Hanya tanda agar beda dengan muzakkar yang ini. Ini kan huwa. Fa'lala kan huwa. Nah, agar beda dengan hiya, masukkan tak taknis sakinah. Jadi fa'lalat. Jadi ats di sini bukan ciri domir hiya. Bukan ciri fa'il hiya. Tapi dia itu hanya ciri perempuan saja. Makanya ini namanya mustatir tetap ya. Jadi mustatir hanya 2 di fi'il madhi. 1 fa'lala, 2 fa'lalat gitu. Kalau di fi'il mudhari 5. Bayangkan sebetulnya ngabayangkan turun ke bawah semuanya. Ya, turun ke bawah semuanya. Tapi yang bukan tasib yang begini yang di kita itu ya. Garasok bayangkan yang di atas sebelah ini ya, awal. 1 yufa'lilu, turun ke bawah. Tufa'lilu, turun ke bawah. Tufa'lilu lagi. Nah, lewat yang anti langsung ke bawah lagi apa? Ufa'lilu, baru ke pinggir 1 nufa'lilu. Maka untuk hafalan sebetulnya bukan yang ini, jadi tetap 3 baris. Biar paham. Oh, kalau yang di fi'il mudhari turun ke bawah. Kecuali yang anti jangan. Itu yang mustatir. Diulang, yang mustatir di fi'il mudhari kan 5. 1 yufa'lilu, 2 tufa'lilu, 3 tufa'lilu anta, betul ya? 4 ufa'lilu, 5 itu semuanya mustatir. Sedangkan di fi'il madi hanya 2. 1 fa'lala, 2 fa'lalat. Karena wazan fa'lala ya semuanya fa'lala. Tapi kalau wazan fa'ala, nah itu lebih gampang kalau fa'ala ya. Karena sedang membicarakan fa'lala rubai. Baik, ada pertanyaan untuk tasrif fi'il mudhari' maklum. Berarti sisa mustatir namanya baris. Nah, yang baris yang disebut ini semua ya. Yang baris itu sebut ini semua.
Aliful ini teh sebagai fa'il. Fa'il. Ketika kita membaca Al-Qur'an, fa'ilnya teh ada gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Tattaqun fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Setiap fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya mana? Tattaqun. Nah, langsung sebut ini. Mana? Wawul jamaah. Wawul jamaah. Jangan nyebut wawu saja. Wawul jamaah. Ini fa'ilnya. Tattaqun. Domir apa di situ? Wawul jamaah. Domir antum. Sekarang fi'il mudhari majhul. Halaman berikut. Jadi cara menghafal begitu ya. Tapi ini hafalannya itu di Saud. Semuanya Japri ya. Yang ini hafalannya. Kita baca bareng-bareng. Ikuti saya. Halaman 96. Fi'il mudhari majhul. Tasriful fi'lil mudhari'il majhul. Yufa'la. Bedanya kalau yang tadi yufa'lilu, yang ini tuh, li, sekarang la, itu saja bedanya. Yufa'lalu, yufa'lalani, yufa'laluna. Tufa'lalu, tufa'lalani, yufa'lalna. Tufa'lalu, tufa'lalani, tufa'laluna. Tufa'lalina, tufa'lalani, tufa'lalna. Ufa'lalu, nufa'lalu. Nah, itu yang majhul, beda sedikit ya. Beres fi'il madhi, baik maklum atau majhul, mudhari juga sama. Nah, kita masuk ke fi'il amr dulu. Halaman 95. Ya. Yang fa'lil gitu ya. Ikuti saya. Tasrifu fi'lil amri. Fa'lil, fa'lila, fa'lilu. Fa'lili, fa'lila, fa'lilna. Fa'lil, fa'lila, fa'lilu. Fa'lili, fa'lila, fa'lilna. Fa'lil domir apa? Anta. Cirinya mustatir. Nyebutnya mustatir. Tersembunyi. Antuma fa'lila. Cirinya aliful isnain. Kan di copy paste kan. Antum. Ciri antum wawul jamaah. Anti. Cirinya bukan. Yaul. Awas tuh. Yaul mukhotobah. Diulang. Anti. Cirinya. Apa maksudnya yaul mukhotobah? Nah, ya menunjukkan domir anti. Gitu gampang nanya. Mukhotobah itu orang yang diajak bicara, perempuan. Antuma. Cirinya
Terakhir antunna. Fa'lilna. Cirinya tuh kan jadi ilmu itu masukkan ciri-ciri yang tadi ini sebetulnya fa'il. Fa'il semuanya. Sabtu depan siapkan map kita lihat di ininya ya. Dilihat dari nama-nama ini tapi tidak disebut nama ini. Yang disebut itu hanya warnanya saja. Yang merah itu biasanya. Nah, baik. Ini fi'il amr. Jadi fi'il amr juga sama. Fi'il amr juga sama. Cirinya apa? Baik, pertanyaannya. Tasrif fi'il amr tadi ada berapa totalnya? Nah, cari yang mustatir. Satu, yaitu fa'lil. Fa'lil. Mustatir. Ya, mustatir. Sisanya baris. Baik, kita simpulkan. Yang mustatir nih, mustatir. Fi'il berapa mustatir? 2. Fi'il mudhari 5. Jadi berapa? 7. Fi'il amr 1. Jadi berapa? 8. Nah, fi'il mustatir itu totalnya 8. Sebutkan runut, runut, runut. Berarti madi mudhari amr. Runut 1. Fa'lala 2. Fa'lalat 3. Yufa'lilu 4. Tufa'lilu apa? Tufa'lilu apa? Hiya 5. Anta 6. Ufa'lilu 7. 8. Fa'lil. 8 itu semuanya mustatir. Mustatir ada 8 berarti. Hafalkan yang 8. Sisanya berarti baris. Sabar sesana. 14 tambah 14. 28 tambah 6. 34 kurangi 8. Nah, 26 sisanya ya. Dan 26 itu tidak akan lepas dari yang istilah ini. Tambah ini 1. Ini semuanya ke sini. Kecuali tak tani sakinah yang tadi, dia bukan fa'il dia ya, tapi dia hanya tanda muannas saja. Alhamdulillah itu untuk fi'il. Baik, sekarang isim. Isim, masdar sekarang. Ikuti saya. Tasriful masdar. Fa'lalatan, fa'lalataini, fa'lalatin. Nah, makanya sama dengan tasrif yang mujarrad dulu kan? Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ini fa'lalatan, fa'lalataini, fa'lalatin. Fi'lalan, fi'lalaini, fi'lalatin. Tasrifu ismil fa'il. Nah, kalau ingin diwasol, sebutnya tepatnya diwasol ya. Tapi kalau yang baru belajar tasrifu ismi. Tapi kalau yang sudah tahu jadi begini tulis bacanya tasrifus. Ya. Bagusnya diwasol. Karena ismun itu hamzahnya wasol. Tasrifus mil fa'il. Mufa'lilun, mufa'lilani, mufa'liluna. Mufa'lilatun, mufa'lilatani, mufa'lilatun. Yang salahnya. Oh, coret, berarti ada yang salah. Halusnya li, kan itu. Nah itu dikoreksi. Ini harusnya ke percetakan ya.
Diulang. Mufa'lilatun, mufa'lilatani, mufa'lilatun. Sudah dicoret? Ya. Tasrifus mil maf'ul. Memang jarang ya, tidak biasa ya. Biasa tasrifu ismi, tapi wasolkan saja. Tasrifus mil maf'ul. Mufa'lalun, mufa'lalani, mufa'laluna. Mufa'lalatun, mufa'lalatani, mufa'lalatun. Salahnya. Terbalik tuh. Coret, coret, coret. Naik ke atas. Oh, jadi atas ke bawah, bawah ke atas. Harusnya mufa'lalatun, mufa'la lagi. Bukan li. Li itu di atas milik isim fa'il. Tuh kan kekoreksi ya. Kita ulang. Mufa'lalatun, mufa'lalatani, mufa'lalatun. Baik, terakhir tasrifus mizzamani wal makani. Biar gampang gabung saja ya. Ini semuanya sama. Mufa'lalun, mufa'lalani, mufa'lalatun. Alhamdulillah beres. Beres belajar tapi dihafal di rumah. Sabtu depan bukan sudah hafal, dari mulai sekarang buatkan VN voice note atau saut japrikan ke saya ya. Tasib usul dan tasib furu. Tasib usul fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan sampai akhir. Nanti satu-satu. Tapi biar gampang, ingat selalu ketika mentasib furu, tasib fi'il madi dulu ya. Maklum, kemudian majhul. Yang tadi. Kemudian fi'il mudhari maklum, fi'il mudhari majhul. Fi'il amr, fi'il nahi 6 dulu. Amr dan nahi. Nah, setelah itu masuk ke isim. Isimnya runut. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. 5 ya. Bukan 12, 5 ini karena isim alatnya tidak ada. Jadi dari mulai masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman dan isim alat 5 itu. Silakan dihafalkan. Berakhir di malam Jumat. Jangan Jumat ya. Masih aya nu Jumat ya. Ya, hilap cenah teu distorkeun cenah. Padahal mah mulai dari sekarang silakan ya, nanti pas pulang kalau sudah siap silahkan setorkan. Japri ya, saut dengan suara. Kalau nanti bertemu di Sabtu depan, belum libur ya, liburnya nanti pas iktikaf. Kantong nyandak leueuteun weh. Tetap kita belajar di Sabtu depan. Baik, itu dulu yang dapat dibahas sesi pertama. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Kita istirahat 10 menit masuk ke kitab Ajurumi ya. Alhamdulillah.